Jamaah sholat subuh rahimahullah, pada pagi ini Bapak Haji Basril Ibrahim akan menyampaikan kultumnya dengan judul filsafat lebah. Marilah kita awali majlis taklim ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Pak Basril, waktu dan tempat kami persilakan. Duru Pak, urung waktu ni, urung waktu ni. Mungkin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ibu nggak kedengaran suaranya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ibu sehat kan? Alhamdulillah. Pada pagi ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul filsafat lebah. Memang kawan-kawan dari kemarin itu banyak menyangkut dengan masalah Ramadan, tapi ini agak beda sedikit. Apa itu filsafat dan lebah? Semua orang tahu lebah itu apa. Dan filsafat saya coba pandangan sedikit ya. Menurut akar dari Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya mencapai kebenaran. Kemudian dari Aristoteles, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terdapat ilmu metafisika, logika, retorika, etika, dan politika dan estetika. Menurut Islam, filsafat Islam merupakan satu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan dan pemikiran dan gagasan politik yang dilakukan dalam berhadapan umat muslim yang berhubungan dengan ajaran Islam. Dengan profil Islam, filsafat merupakan upaya untuk menjelaskan cara Allah menyampaikan kebenaran atau yang hak dengan bahasa pemikiran yang rasional, bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat al-ihwal dalam batas-batas kemungkinan manusia. Baik, mulai saya yaitu filsafat lebah, di mana kita ambil hikmahnya seorang mukmin harus mempunyai karakter seperti lebah. Dia menghasilkan yang baik-baik, makan yang baik-baik, dan juga tidak merusak apa yang dihinggapinya. Semulai, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi auha illa nas ani tahkiri minal jibali buyutan wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyin wa rasuluh wa ala alihi wa sahbatihi wa man nahjaman ahum illa yaumi kana fi mas'ula ama baru. Masyiral muslimin rahimakumullah. Satu saat Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih dan tidak merusak atau mematahkan yang hinggapinya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Seorang mukmin adalah manusia yang memiliki sifat-sifat unggul. Sifat-sifat itu membuatnya memiliki keistimewaan dibandingkan manusia lainnya, sehingga dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, apa yang dia lakukan, peran dan tugas apapun yang diemban akan selalu membawa manfaat dan maslahat bagi manusia lain. Maka jadilah dia orang yang seperti dijelaskan Rasulullah, manusia paling baik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ad-Darqutni dan didasarkan oleh Al-Albani. Jemaah yang dimuliakan Allah, dalam
hadis di atas Rasulullah menggambarkan beberapa karakter mukmin yang ada dalam lebah. Tentu tujuan Rasulullah menggambarkannya dengan lebah, karena di dalam terdapat berbagai sifat positif yang bisa dijadikan teladan. Di antaranya sikap tersebut sebagaimana dalam hadis di atas adalah: pertama, sikap di tempat yang bersih. Pertama, hinggap di tempat yang bersih dan menyerap hanya yang bersih-bersih. Lebah hanya hinggap di tempat-tempat pilihan. Dia sangat jauh berbeda dengan serangga yang amat mudah ditemui di tempat sampah kotoran dan tempat-tempat yang berbau busuk. Tetapi lebah dia hanya akan mendatangi bunga-bunga atau buah-buahan atau tempat-tempat bersih lainnya yang mengandung bahan madu atau nektar. Begitu pula sifat seorang mukmin. Allah berkalam, hai manusia, makanlah yang halal lebih baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang paling nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 168. Karenanya jika seorang mukmin mendapatkan amanah, dia akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak akan melakukan korupsi, pencurian, penyalahgunaan wewenang, manipulasi, penipuan dan kedustaan. Sebab segala kekayaan hasil perbuatan tadi merupakan fawaid atau kebusukan yang akan membawa kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Otomatis dia telah tercatat menjadi pengikut setan. Kedua, lebah mengeluarkan yang bersih. Maksudnya adalah madu lebah. Semua orang tahu bahwa madu berkhasiat untuk kesehatan manusia. Dia produktif dengan kebaikan, bahkan dari organ tubuh yang pada binatang lain hanya melahirkan sesuatu yang menjijikan. Itu pula seorang mukmin. Dia adalah orang-orang yang produktif dengan kebajikan. Allah berkalam sebagai berikut: ya ayyuhalladzina amanu arka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'alu yaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Al-Had ayat 77. Al-khair adalah kebaikan atau kebajikan. Akan tetapi al-khair dalam ayat di atas bukan merujuk kepada kebaikan dalam bentuk ibadah ritual, sebab perintah ibadah ritual sudah terwakili dengan kalimat rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Rabbmu, irka'u wajudu wabudu rabbakum. Al-khair di dalam ayat itu justru bermakna kebaikan atau kebajikan sosial yang bisa dirasakan oleh sesama dan makhluk lain. Ketiga, lebah tidak pernah merusak. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sedang kita bahas ini, lebah tidak pernah merusak atau mematahkan ranting yang dia hinggapi. Begitulah seorang mukmin, dia tidak pernah melakukan perusakan dalam hal apapun, baik materi maupun non materi. Dia selalu melakukan perbaikan akidah, akhlak dan ibadah. Dengan cara berdakwah juga mengubah kezaliman apapun bentuknya, dengan cara berusaha menghentikan kezaliman itu. Jika kerusakan terjadi akibat korupsi, ia memberantasnya dengan menjauhi perilaku buruk itu dan mengajukan ke pengadilan. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa kata lebah yang patut ditiru oleh orang mukmin dan orang yang beriman. Intinya, seorang mukmin harus menjadi yang terbaik di antara yang baik, dimanapun dan kapanpun. Maka bukanlah tanpa hikmah jika Allah menyebut-nyebutkan dan mengabadikan binatang itu dalam Al-Quran sebagai salah satu nama surat, yakni An-Nahl. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, memang banyak yang kita ambil hikmahnya dari lebah ini, terutama untuk syariat untuk kesehatannya.
Cuman hati-hati. Ini kan masalah madu. Kepada terutama ibu-ibu, ada enggak Ibu Nafiar ini? Ibu-ibu lain itu. Hati-hati Pak Novian jangan sampai membawa madu ke rumah. Ini akan terjadi perang dunia ketiga. Tapi, ya ini kan tapi, kalau membawa madu lebah, tolong bagi-bagi saya. Betul nggak Bu Novian? Alhamdulillah. Untuk itu, karena Bu Novian, alhamdulillah, saya akan sajikan sebuah lagu. Kalau kemarin Pak Kalawi bawakan Tombuati, ini Tombuati juga tapi berbahasa Minang. Maaf Bapak-bapak ya. Ya rusak kasetnya. Ya rusak kasetnya. Tunggu. Ya baterainya habis. Gua kasetnya kusut ini. Ya bener kan? Enggak, sabar. Sabar kata Pak Herman itu. Ya iya. Ya soak loh. Ya baterainya soak. Waduh, ini HP nyonya saya bawa ini. Ya connect kayak ini. Ya udah daripada saya dimarahin orang banyak. Dapat maaf. Lebih atau kurangnya, kalaupun ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salahnya, jelas akan dituntut di pengadilan. Semua adalah kesalahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hiburan. Hiburan betul. Betul. Oh jadi bakal awi air. Bakal awi pada udah siap menikmati.